adik-adik semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang matematika. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan kakak pimpin, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, semoga kalian semangat dalam pembelajaran kali ini ya. Nah, kita lanjut. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kakak memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Nika Dekta Julianti dengan NIM 2011031034 dari kelas 3A Universitas Pendidikan Ganesha. Next. Adapun pokok pembahasan kita pada hari ini, yang pertama adalah bangun datar, yang kedua adalah tugas bangunan, yang ketiga adalah kongruensi segitiga. Nah, kalian perhatikan dengan baik-baik ya adik-adik. Yang pertama, bangun datar. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah mendengar apa itu bangun datar? Nah, jika belum, mari kita pelajari lebih lanjut ya adik-adik. Bangun datar. Bangun datar adalah bentuk dua dimensi yang memiliki luas dan keliling. Bangun datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan membahas tentang istilah bangun datar. Yang pertama adalah sisi. Sisi merupakan garis pembatas dari suatu bidang datar. Nah, yang kedua merupakan sudut. Sudut merupakan besaran rotasi antara dua garis bidang atau antara garis dengan bidang. Yang ketiga adalah diagonal bidang. Diagonal bidang merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang. Yang keempat adalah simetri lipat. Simetri lipat merupakan suatu proses pelipatan pada bidang datar menjadi dua bagian dengan bentuk dan ukuran yang sama setiap bagiannya. Dan yang keempat merupakan simetri putar. Simetri putar merupakan suatu proses memutar bangun datar sebanyak kurang dari satu putaran materi yang selanjutnya. Adapun jenis-jenis bangun datar, yang pertama adalah, nah, apakah kalian mengetahui ini apa adik-adik? Ya, benar sekali. Ini merupakan segitiga. Segitiga merupakan bangun datar terdiri dari tiga sisi garis lurus dan terdiri dari tiga titik sudut yang berjumlah 180 derajat. Nah, yang kedua ini apa adik-adik? Benar sekali, persegi. Persegi merupakan bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh empat sisi yang sama panjang dan keempat titik sudutnya berbentuk sudut 90 derajat. Next. Nah, yang ini merupakan gambar trapesium. Trapesium merupakan bangun datar dua dimensi yang tersusun oleh empat buah sisi, yaitu dua buah sisi sejajar yang tidak sama panjang dan dua buah sisi lainnya. Nah, yang ini gambar apa adik-adik? Nah, benar sekali, lingkaran. Lingkaran merupakan bangun datar yang memiliki dua dimensi dibentuk oleh himpunan semua titik yang mempunyai jarak yang sama dari suatu titik tetap. Nah, kita selanjutnya. Nah, jajar genjang. Jajar genjang merupakan bangun datar yang mempunyai dua pasang sudut sama besar. Next. Nah, selanjutnya adalah persegi panjang.
Persegi panjang merupakan bangun datar yang mempunyai dua dimensi dan mempunyai dua panjang sisi sejajar yang sama panjang dan mempunyai 4 sudut siku-siku. Adapun jenis-jenis bangun datar selanjutnya yang pertama adalah, nah, apakah kalian sering melihat gambar ini? Nah, benar sekali, ini merupakan layang-layang. Nah, seperti ini ya adik-adik. Nah, layang-layang merupakan turunan dari segi empat yang mempunyai ciri khusus dua sisi yang membentuk sudut sama panjang dan besaran sudut yang saling berhadapan sama besar. Layang-layang dengan keempat rusuk yang sama panjang disebut dengan belah ketupat. Nah, yang ini merupakan belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah segitiga siku-siku masing-masing sama besar dengan sudut yang dihadapan. Belah ketupat itu sama seperti ketupat yang sering-sering kita lihat dalam acara-acara besar seperti acara keagamaan atau saat lebaran ya adik-adik. Nah, itu merupakan jenis-jenis dari bangun datar. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat bangun datar. Yang pertama yang akan kakak jelaskan adalah sifat-sifat segitiga. Yang pertama, memiliki 3 buah sisi yang berupa garis lurus. Ketiga garis lurus itu pasti bersentuhan antara satu garis dengan garis lainnya. Yang kedua, ketiga sudut yang ada pada segitiga memiliki besaran sudut yang sama yakni 180 derajat. Dan yang ketiga adalah sisi terpanjang pada sebuah segitiga ada pada bagian terdepan dari sudut terbesar. Nah, apakah kalian sudah mengerti tentang sifat-sifat segitiga? Nah, jika sudah mengerti, kita lanjut ke sifat yang sifat-sifat bangun datar yang kedua adalah, nah, apa ini adik-adik? Benar sekali, persegi. Persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang, memiliki 4 sudut sebesar 90 derajat, memiliki 4 sumbu simetri putar dan lipat. Next. Nah, ini apa adik-adik? Trapesium. Nah, trapesium adalah memiliki 4 sudut dengan jumlah 2 sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Trapesium sama kaki memiliki panjang kaki yang sama. Trapesium memiliki 4 sisi dengan 2 sisi yang sejajar. Next. Sifat-sifat lingkaran. Nah, ini merupakan gambar dari lingkaran ya adik-adik. Bisa dilihat ya agar kalian lebih mengerti lagi. Adapun sifat-sifat lingkaran memiliki jumlah sudut 180 derajat, memiliki diameter yang membagi lingkaran menjadi 2 sisi seimbang, memiliki jari-jari yang menghubungkan titik pusat dengan titik busur lingkaran, diameternya konstan. Next. Sifat-sifat jajar genjang. Sifat-sifat jajar genjang memiliki 4 sisi, di mana 2 sisi yang saling berhadapan sejajar. Yang kedua, pada umumnya jajar genjang tidak memiliki sumbu simetri. Yang ketiga, memiliki 4 sudut, di mana sudut yang berurutan berjumlah 180 derajat. Yang terakhir adalah memiliki 2 garis diagonal. Next. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang sifat-sifat persegi panjang. Ini merupakan gambar dari bangun datar persegi panjang. Sifat-sifat persegi panjang yang pertama adalah memiliki 4 sisi, di mana 2 sisi yang saling berhadapan sama panjang. Yang kedua, memiliki 4 sudut besar 90 derajat. Yang ketiga, memiliki 2 sumbu simetri lipat dan putar. Dan yang terakhir adalah memiliki 2 diagonal atau garis yang melintang yang sama panjang. Sifat-sifat belah ketupat. Nah,
Ini merupakan gambar dari belah ketupat ya adik-adik. Nah, sifat-sifat dari belah ketupat yang pertama adalah memiliki 4 sisi yang sama panjang, di mana sisi yang berlawanan sejajar. Yang kedua, garis diagonal membelah ketupat dengan sudut siku-siku. Yang ketiga, jumlah dua sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Dan yang terakhir adalah memiliki dua suku simetri lipat dan putar. Materi dari bangun datar. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang kesebangunan. Nah, sebelumnya apakah adik-adik tahu tentang apa itu kesebangunan? Nah, jika belum mengerti, ayo belajar bersama-sama ya adik-adik. Mohon dicermati ya adik-adik. Nah, selanjutnya materi tentang kesebangunan. Kesebangunan adalah ketika dua buah bangun datar memiliki sudut atau bentuk yang sama meskipun ukuran dari kedua tidak mesti sama. Nah, syarat-syarat kesebangunan adalah dua buah bangun datar dapat dikatakan sebangun apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama adalah banyak sisi-sisi yang bersesuaian, memiliki perbandingan yang senilai. Dan yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, menurut adik-adik, gambar yang pertama ini merupakan syarat kesebangunan atau tidak? Nah, jika kalian belum mengerti, maka akan menjelaskannya lebih lanjut ya adik-adik. Nah, pada gambar satu ini ada satu bangun yang berbeda dari segi bentuk dan sudut dengan dua bangun lainnya. Nah, yang ini dapat kita katakan yaitu persegi panjang. Sedangkan yang ini merupakan persegi. Jadi dari syarat tersebut adalah harus memiliki bangun datar yang sama walaupun dengan ukuran yang berbeda. Jadi gambar satu ini merupakan bukan kesebangunan. Sedangkan gambar yang kedua adalah kesebangunan karena mereka merupakan bangun datar yang sama. Apakah kalian sudah mengerti adik-adik? Nah, jika belum mengerti mohon dipelajari lagi ya. Materi yang ketiga adalah kongruensi segitiga. Nah, sebelumnya kalian sudah mendengar atau belum tentang kongruensi segitiga? Nah, jika belum, mari kita pelajari lebih lanjut adik-adik. Kongruensi segitiga. Kongruensi segitiga merupakan segitiga yang memiliki ukuran, bentuk, dan sudut yang sama. Secara geometri, dua segitiga kongruensi adalah dua segitiga yang saling menutupi dengan rapat. Sifat dua segitiga kongruensi sebagai berikut. Pasangan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, seperti gambar berikut ini. Nah, syarat-syarat dari segitiga kongruensi adalah yang pertama, dua segitiga akan kongruensi jika ketiga sisi yang bersesuaian dari dua segitiga itu sama panjang. Yang kedua, dua segitiga akan kongruensi jika dua sisi pada segitiga pertama sama panjang dengan dua sisi yang bersesuaian pada segitiga kedua dan besar sudut apit dari kedua sisi tersebut sama. Yang ketiga adalah dua segitiga akan kongruensi jika dua sudut pada segitiga pertama sama besar dengan dua sudut yang bersesuaian pada segitiga kedua dan sisi yang merupakan kaki persekutuan kedua sudut yang sama panjang. Nah, adik-adik, sekianlah materi kita pada hari ini tentang bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga. Nah, jika kalian belum paham, kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut ya adik-adik. Kakak berharap kalian belajar lebih giat lagi adik-adik. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang ada. Sampai jumpa pada video selanjutnya.
Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Bye bye adik-adik.